Ini partner Om Didit di kajian Jumat malam ya, yang tiap hari Jumat berceramah. Oke, Mustafa ini seorang mahasiswa tapi bisa dibilang nerd gitulah, dan dia suka banget ngulik-ngulik tentang pemrograman, bahasa pemrograman, tentang apalagi software dan sebagainya. Dan bahkan dia ngulik tentang RAS. Ada yang tahu RAS? Ada yang belum tahu RAS? Belum tahu. Kayak udah tahu ya. Ini kita juga ada stiker RAS di depan, jadi boleh diambil kalau mau, BTW. Oke, langsung saja kita persilakan Mustafa Zaki. Tes. Tadi kalau Mas tes. Halo, oke. Tadi kalau Mas Gilang itu promosi company-nya, gue promosi programming language yang gue suka gitu ya. Agak beda level. Ini tadi levelnya profesional, ini levelnya nerd gitu. Jadi topik yang mau gue bawa itu loving Rust not because of performance. Ini topik ini sebenarnya gue bawa karena kalau gue sering preaching Rust gitu kan, di KJM juga gitu. Mungkin kalian sampai capek dengernya gitu, ngomong Rust dulu nih orang gitu kan. Tapi kalau waktu itu gue ngobrol ke teman gue ngomongin Rust, mereka selalu ngomongnya gue nggak perlu program gue cepet gitu kan. Terus gue kayak, lah itu bukan intinya Rust itu bukan karena cepetnya, walaupun Rust itu terkenal banget cepetnya. Ini kalau dilihat dari survei Stack Overflow, Rust itu 8 tahun berturut-turut jadi language paling suka, most love gitu. Tuh lihat paling atas. Gue ulang di bawah karena Java dan PHP nggak ada di sini. Python lebih bagus daripada Golang tuh. Nah jadi, ya TypeScript juga di atas tuh. Bagus. Gue nggak tahu kenapa Clojure di 2. Kita nggak usah bahas Clojure ya. Jadi Rust itu sangat disukain banyak orang, termasuk gue. Tapi gue ngerasa banyak orang tuh nggak tahu kenapa Rust itu bagus. Mereka cuma ngelihat oh ngebut gitu kan, terus kayak ditutup matanya gitu kan, balik ngoding PHP. Terus ini kalau kita buka web Rust langsung promosi, wah performance, reliability, productivity, hal pertama diomong itu performance gitu kan. Jadi kalau kita klik langsung, wah blazingly fast, memory efficient, bla 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 bla. Hal yang gue nggak peduli, jujur aja ya. Karena gue bukan ngoding gue bukan bikin database gitu, gue pengen bikin website misalnya. Buat apa gue bikin cepet banget kan. Nah yang gue pengen bawa di sini tuh hal yang di sebelah kanannya, reliability dan productivity-nya. Fokusnya lebih ke productivity. Gue ngerasa Rust itu produktif banget. Nah, gue pengen jelasin nih kenapa produktif ya. Pertama, ini salah satu fitur utama Rust yang gue suka banget, nggak ada null. Kalian pernah nggak sih lagi ngoding error kayak gitu? Ini error yang familiar tidak gitu? Mau di Golang, Java atau bahasa lain gitu kan, lagi asik-asik ngoding gitu, wah ini akhirnya fitur gue kelar gitu kan, tes dulu gitu kan, ke compile, cet, error gitu kan. Dan ini sering kali nggak ketahuan sampai kena ya kan, sampai production gitu kan. Ya untung-untung staging lah gitu, kalau production ya udah panik gitu kan. Hal ini nggak ada bisa di Rust karena nggak ada nil. Nah ini gue contoh kayak di kiri, ini program yang Golang itu kalau lihat persennya itu pakai bintang. Tadi kelihatan nggak apa enggak? Kelihatan kan? Oh iya dah, untung. Itu kan persennya pakai bintang, berarti dia pointer kan, pointer di Golang bisa nil. Kalau di Rust yang di kanan tuh gue nggak pakai pointer, berarti nggak bisa nil. So mikir lah, terus di Rust gimana caranya gue mau jelasin struct yang bisa kosong, misalnya kayak gue mau get person gitu kan, get person by ID ya. Kalau person yang nggak ada gimana? Itu gimana gitu loh relasinya. Nah Rust itu punya namanya option. Kalau yang pernah ngoding Java atau di Swift juga ada ya, atau di Kotlin, Scala gitu, ada ini option. Atau kalau yang di sini programmer TypeScript, kalau ada tanya itu yang jadi kayak suatu or undefined gitu kan. Cuman ini lebih bagus aja. Jadi tipe option itu di Rust bisa modelin. Kalau ini kalau lihat itu kan dia tipenya cuma 2,
ada barang, nggak ada barang, udah kelar gitu kan. Nah, terus bedanya apa tipe ini itu? Ini kalau lihat, gue berarti kalau ngoding itu sekarang, bentar, ini kalau mouse kelihatan nggak? Mouse-nya putih ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan, oh yaudah, matanya masih bagus berarti. Ini enggak ya? Nah ini kan kelihatan kalau tipenya itu option gitu kan. Jadi secara type sama ras itu udah beda hal yang bisa ada isinya sama hal yang bisa nggak ada isinya secara tipe kan. Nah terus kalau ngelihat ini di bawah gua komen print line-nya. Kenapa? Bentar, sabar. Ini terus yang di atas itu nunjukin kalau bentar. Ini yang di atas nunjukin kalau gimana caranya personnya mau non gitu, nggak ada isinya. Gue bisa tulis non, gue nggak tahu tipenya apa gitu, tapi ya nggak ada isinya gitu kan. Terus di bawah ini kalau ada isinya, kalau lihat secara tipe mereka tuh sama-sama option person gitu kan. Jadi mereka secara tipe sama ras dianggap sama. Nah keunggulannya itu adalah, misalnya sekarang gue mau akses person.name, rasnya bilang, lah ini kan tipenya option nggak punya .name gitu kan. Yang punya .name itu person. Berarti gimana caranya gue dari option ini bisa dapetin person? Ini gue dipaksa sama suruh ngecek gitu loh. Ini yang bedainnya. Kalau ada suatu tipe yang bisa kosong, ras itu maksa gue harus ngecek gitu loh. Mau nggak mau, gue harus cek nih, ada nggak personnya gitu kan. Jadi kayak, ini basically cara baca kayak if let sum itu kayak, kalau ada person gitu kan, if some person, baru gue bisa gue print, karena di dalamnya lihat nih, P-nya ini udah tipe person, bisa gue akses. Ada beberapa pemaksaan dari bahasanya, ada pemaksaan dari compiler, jadi kayak gue nggak bisa nyeleneh, ayo udah gue mau print aja gitu kan. Si compiler bakal bilang, ini tipenya salah gitu kan. Jadi mungkin ini beberapa hal yang orang kalau pertama kali ngoding ras, sakit kepala gitu kan. Kayak, gue mau ngeprint doang masa error gitu kan, bete gitu kan. Gue pengen ngelakuin ini, error. Mau ngelakuin apa error? Sebetulnya compilernya ngasih tahu ke lu, ya lu salah gitu kan. Cuman kayak, kita yang malas gitu kan bacanya biasanya. Nah, ini ada cara cek yang lain. Misalkan tadi ngecek kalau ada isinya apa enggak kan. Gimana kalau gue mau ngelakuin if else gitu. Oh, gue kalau ada isinya mau ngelakuin suatu hal, kalau nggak ada isi mau ngelakuin suatu hal. Itu juga salah satu fitur yang gue suka, namanya match. Match itu kayak switch case dan if else, tapi dikasih steroid gitu loh. Karena mereka keren banget, powerful banget. Misalnya kayak person itu kan ada dua tipenya, some dan non kan. Yaudah kita nggak tahu kalau some print namanya, kalau non yaudah kita print no person. Masuk ke match statement. Oke, ini contoh pattern matching di Rust. Match di Rust itu powerful banget. Ini misalnya contohnya itu, gue pengen ngecek beberapa hal dari person ini. Misalnya kayak nggak tahu, kalau nggak ada, yaudah no person gitu kan. Gue mau ngecek person, tapi gue mau ngecek kalau age-nya di bawah 17 ngelakuin hal lain gitu. Itu di tempat yang sama kita nge-match sama, bisa kita kasih if, terus inline yang sama ngeprint itu bisa gitu. Jadi ini benar-benar bikin definisinya apa namanya kecil gitu, nggak perlu kayak if-nya panjang banget terus kayak bingung ini kita sampai mana if-nya gitu. Terus juga misalnya kayak oh mau some person, ini juga kalau yang biasa ngoding JS tahu di structuring kan, kayak kalau kita mau ngambil objek di dalamnya itu, jadi kayak biar nggak p.h, misalnya gue mau masuk name aja gitu, yaudah di sini bisa tuh name, misalnya if name-nya empty ya gue ngelakuin satu hal gitu. Jadi terakhir kalau ini semua kasus sudah gagal, ya udah gue print name-nya doang gitu. Jadi gue bisa ngelakuin guard yang robust banget. Dan juga di guard ini, kalau ada hal yang gue nggak peduliin, misalnya kayak ini name, gue cuma peduli name, ini ada age kan, gue bodo amat sama age-nya gitu. Ya udah kalau dia mau age apa, gue nggak peduli di logic ini. Gue bisa ngelakuin banyak banget logic di tempat yang dikit gitu. Jadi lebih ekspresif. Terus juga ini salah satu fitur favorit gue. Misalnya nih kalau gue komen, gue mau ngecek ada nama doang apa enggak. Saya rasa ngambek gitu loh. Dia bilang, nonnya belum dicek gitu loh. Ras itu maksa. Jadi kayak seringkali makanya kalau ngoding Ras tuh dimarahin compiler lah bahasanya gitu. Kalau jadi kayak ini kenapa compiler ngambek lagi gitu kan. Ternyata lupa nonnya gitu. Kita harus cek dua-duanya. Nah hal-hal kayak gini nih membantu banget.
Karena seringkali, apalagi kalau kita punya if else atau switch case-nya banyak, kita kadang lupa, ini mana aja yang udah ditambahin atau belum ya. Atau misalnya nanti ada mau nge-refactor gitu, terus kayak kita ngurangin suatu hal atau nambahin suatu hal, terus lupa dicek error production lagi gitu kan. Di sini nggak, errornya compiler gitu, jadi nggak bisa deploy. Salah satu hal yang gue suka juga match itu, gue bisa kasih more range-nya. Misalnya kayak gue punya karakter, gue mau ngasih tau aja, yaudah kalau A sampai Z ngelakuin satu hal, A sampai Z yang besar ngelakuin hal lain, sisanya ngelakuin hal ini. Jadi kayak kalau ada if, ini kayak if else gitu kan. Cuman gue bisa ngelakuinnya, tulisnya langsung gini aja, gue ngasih tau aja yang gue butuhin apa gitu. Jadi kayak gue nggak perlu secara eksplisit ngasih tau if X in apa bla bla bla, atau kayak kadang-kadang if X kita rubah jadi ASCII dulu terus kayak geser apa something gitu kan. Seringkali kalau mau ngerakuin karakter manipulation gitu kan, dia kasih 2 titik gitu kan, terus kayak rasa happy gitu. Ini juga ya bisa gue juga nge-match beberapa hal sekaligus juga bisa. Nah, ini juga fitur yang gue suka banget. Match itu bisa return. Misalnya contoh, gue mau punya name anon. Misalnya kayak default nih, gue mau defaultnya anon. Gue ngecek nih, sama ada personnya ada isinya nggak? Kalau person ada isinya ganti name-nya. Berarti name-nya sekarang jadi apa yang isi personnya. Misalnya kalau tadi John, ya udah sekarang name jadi John kan. Ini kayak pattern yang sering dipakai gitu kan. Jadi kayak kita bikin default value dulu, atau mungkin kita bikin variable isinya kosong gitu. Nanti kayak kita ada if di bawahnya. Terus itu match ini bisa return. Jadi dikira kita bisa sama dengan aja name. Jadi nggak tahu kalau non, ya udah kita nge-return anon ke name gitu. Kalau sum, ya udah kita balikin name-nya. Ini tuh bergunanya karena kalau di Rust itu by default variable itu immutable, nggak bisa diganti kan. Ya jadi kayak nggak bisa udah ngudin sampai bawah tiba-tiba ada yang programmer lain gitu kan, ada junior ganti gitu, nggak bisa di Rust gitu kan. Compiler langsung error gitu. Nah ini bergunanya karena kita dari atas nggak ngasih tahu. Kalau ini yang pattern sebelumnya dari atas kita harus name ini mutable, bisa diganti kan. Cuman seringkali kita mau gantinya tuh sebentar doang gitu, kayak mau gantinya cuma 1 line doang gitu kan. Setelahnya nggak mau diganti lagi, name-nya di print doang, nggak pakai doang. Match ini berguna, jadinya kita nggak perlu bikin name-nya bisa diganti. Dari awal udah kita kasih semua kasusnya aja dia bisa apa gitu. Sangat berguna. Terus ini ada fitur lain yang gue suka banget, enumerate. Biasanya kan, let's say gue punya row. Dia misalnya kayak dia string bentuknya, biasanya row seringkali string, atau misalnya kayak bentuk integer gitu kan, sering kita simpennya. Nah terus ini pakai match bisa nih, oke mau nge-match dia tulisannya admin nggak? Tengah kalau dia user atau guest, access denied, atau misalnya sisanya unknown role gitu kan. Sebenarnya ini jalan-jalan aja gitu. Program ini bisa. Cuman isunya seringkali misalnya kayak typo, hanya kecil, satu hanya besar. Atau misalnya kayak nanti ada refactoring, oh admin ganti nama gitu, jadi super user atau apa. Kita nggak kelihatan kan, ini admin dipakai di mana aja gitu. Dan seringkali ini bisa bikin error juga, misalnya kalau kita tambah role baru. Ini kan di sini dia ngangkat semua hal string yang selain 3 kata ini unknown role kan. Kita harus cari tahu dulu nih, berarti role ini dipakai di mana aja gitu. Nah kalau Rust itu kita bisa kasih tahu, yaudah gue punya role 3 ini dan cuman bisa 3 ini gitu. Jadi secara explicit ngasih tahu admin, user, guest. Yang kalau yang pernah ngoding TypeScript nih kayak bisa kayak string apa or string apa yang lain gitu. Pernah pakai pattern itu. Jadi ya bisa kita match nih admin, access denied, user guest, access denied gitu kan. Yang admin granted. Jadi ya nggak perlu catch yang sisanya gitu kan. Karena nggak ada sisanya. Ini kita udah nge-match semuanya gitu. Ini bisa dipastiin kalau guest ini gue ilangin, dia error gitu kan. Dia bilang, guest nggak ada gitu. Dan juga misalnya kalau ini guest di bawah sini gue ilangin, tapi di sini ada, macam rasanya ngambek juga gitu, nggak tahu. Lah gue ekspektasiin ada guest, kenapa lu nggak ngecek guestnya gitu? Rasa bakal ngambek. Jadinya kalau lu nge-refactor apa atau kayak tengah-tengah ngoding lupa nambahin, compiler bakal ngingetin gitu. Ini kurang nih gitu, langsung dikasih tahu nih.
guess not covered. Sangat berguna lagi. Ini sih fitur enum yang ngebedain banget sama misalnya kayak enum di bahasa lain. Misalnya contoh kayak apa ya, golang deh. Di golang tuh bisa ada iota kan. Misalnya iota tuh misalnya bisa nyimpen integer, nanti integer untuk increment misalnya. Nah, bedanya enum sama iota gitu di golang. Kalau iota tuh dia nyimpen integer doang, dia nggak bisa nyimpen data dalamnya kan. Tapi misalnya gue pengen enum ini dia nyimpen data di dalamnya. Contoh, ada admin sama user, dia sama-sama bisa nyimpen data string. Guys, nggak usah nyimpen data. Misalnya datanya ini apa, misalnya gue mau isi datanya ini name gitu. Jadi gue bisa bikin admin role baru, udah gue isi stringnya gitu. Jadi pas gue match admin, gue bisa dapetin namanya nih. Jadi kayak access granted for namanya admin gitu. Sisanya user, walaupun user ada string, kita di match itu bisa aja kita abaikan gitu. Kayak gue nggak perlu ngecek isinya apa. Jadi gue abaikan aja bisa. Cuman dengan enum ini bisa nyimpen data, jadi gue bisa nulis secara tipe lebih ketat atau lebih rapih gitu. Jadi kayak gue bisa definisiin misalnya apa API gitu. API cuma bisa nerima beberapa tipe string. Ya udah kita bisa paksa aja enumnya ABCDE gitu. Terus setiap itu ada isinya apa? Mungkin isinya mau ada payload yang berbeda-beda. Ya udah payloadnya taruh aja di sini jadi struct yang berbeda gitu kan. Jadi kita bisa definisin secara eksplisit kita butuh apa aja gitu. Ini berguna kalau punya kontrak API yang strict gitu kan. Explicit error. Ini juga fitur yang gue suka banget. Walaupun kayak di Golang juga kalau error itu kita kan bisa di Golang tuh return error kan ya. Kalau yang pernah ngoding Golang udah biasa if r tidak sama dengan null lakukan suatu, if r tidak sama dengan null itu iya error language itu. Nah di Rust itu error itu mirip kayak option. Tapi kan kalau option itu ada sum atau non kan. Kalau di Rust namanya result tuh ada oke atau error. Dua-duanya sama-sama bisa nyimpen data. Cuman bedanya error nyimpen datanya tipe error, oke nyimpen datanya apa aja gitu. Ini bentar. Oke, jadi ini contoh gue ada function kayak do something gitu kan. Misalnya kayak function do something-nya ini gue bakal ngecek role-nya itu admin apa bukan gitu kan. Di match statement ini dia bisa ngecek langsung kan role admin. Kalau role admin udah oke aja, oke berarti person is doing. Tapi gue mau kalau ini gagal error gitu. Errornya gue return bentuk string error. Ini function ini gue panggil, berarti dia bisa berhasil. Kalau berhasil dia itu person is doing something. Kalau error not admin. Jadi di atas itu kita bisa ngelakuin match gini juga. Kita cek aja dia oke apa error gitu. Ya ini mirip-mirip kayak if error juga gitu kan. Cuman nanti gue jelasin kenapa di Rust itu ini lebih powerful daripada kalau return type-nya Golang yang kepisah gitu. Karena kalau lihat dia nge-returnnya cuma satu kan. Dia nge-return suatu hal, result yang kebetulan dia nyimpen dua hal. Dan kalau di Golang tuh dia nge-return dua hal yang terpisah gitu bedanya. Nah, ini bergunanya karena ada syntax early return. Nih misalnya kayak gue punya contoh gitu. Ini ya, let's say gue punya hash map gitu. Mau gue get John. Gue ngecek aja, ada nggak isinya sum? Kalau ada ya udah kita balikin ke result. Kalau nggak ada return error gitu kan. Terus mau gue parse jadi angka. Kalau ada angkanya ya udah kita dapetin angkanya. Kalau nggak return error lagi gitu. Terus angkanya mau gue kali 2, kenapa? Ya biar contohnya panjang gitu. Terus kalau ada angkanya ya udah gue return oke. Kalau nggak gue return error. Jadi kan nih pattern yang sering dilakuin. Apalagi kalau nggak di Golang gitu kan. Ini ya sama aja if error gitu kan. Cuman bedanya if error di sini if ganti match gitu. Nah kalau di Rust gue bisa tipisin dengan cara ini get returnnya option kan. Option tadi bisa ada isinya apa enggak kan. Ya udah gue tulis aja oke itu nanya nggak tahu dia ada isinya nggak. Kalau enggak error gitu kan. Ada isinya nggak? Kalau enggak berarti John not found. Nah yang bedain adalah ini
ada satu tanda tanya. Tanda tanya itu di Rust dia bakal ngecek ini tipe error apa enggak. Kalau error langsung return. Jadi kita nggak perlu tulis return gitu. Kasih aja tanda tanya. Setiap kali ada mau error kasih tanda tanya. Ada mau error kasih tanda tanya. Jadi kita bisa chainingnya terus. Ini get dia option nih. Berarti gue nggak tahu. Kalau nggak ada isinya return error nih. Parse jadi angka. Kan tadi string jadi angka bisa error kan. Misalnya kalau stringnya bukan angka. Ya udah gue ganti error karena dia tipenya parse int kan. Gue mau dia tipenya string. Ya udah kita ubah string errornya. Cannot parse. Gue return lagi pakai tanda tanya. Sampai bawah sini mau gue kali 2. Setelah kali 2 dia bisa gagal. Misalnya kayak angkanya kegedean gitu. Ya udah terus gue ngecek lagi aja dia error nggak. Oke error. Kalau nggak error reply. Dengan pattern early return ini itu bikin gue bisa fokus ke happy path aja gitu. Jadi kayak gue bisa fokus ke apa yang gue perluin, yaitu gue mau dapetin angkanya gitu kan. Gue nggak peduli errornya kapan gitu. Pokoknya gue nggak tahu kalau error return. Jadi kita bisa fokus ke hal yang kita peduliin. Dan ini pun sebenarnya kalau kita peduli apa isi errornya kan, karena kayak ini ada kayak John not found, cannot parse atau multiply. Ini kan kita peduli dengan isi errornya. Kalau kita nggak peduli sama isi error, bisa lebih tipis lagi. Ini jadi kita nggak tahu nih get John ya. Pakai and then tuh nggak tahu. Anggap ada isinya. Makanya string gitu kan. Di sini string juga. Anggap ada isinya kita parse. Terus berubah jadi option integer. Terus kita nggak tahu. Anggap ada isinya lagi kita kali 2 gitu. Kalau nggak ada baru error. Jadi kayak kita bener-bener ngambil errornya di akhir doang. Ini berguna kalau kita misalnya kayak ada logic panjang yang ujung-ujungnya errornya kayak access denied daripada kayak kita nge-return nama error yang sama terus kita kumpulin aja di akhir errornya gitu. Nanti kita kasih tahu ini nggak bisa gitu. Kodenya jadi jauh lebih rapi. At least bagi gue ya, mungkin yang udah biasa ngoding Rust. Mungkin kalian nggak biasa ngoding Rust malah mabuk dengan lihat inian. Ini sebenarnya pattern yang sering di functional programming language kalau pernah ngoding Haskell atau OCaml atau Scala. Cuman ya dibawa ke bahasa yang lebih mainstream gitu. Kalau pernah denger ini nama patternnya monad. Monad itu apa? Gak usah dibahas. Kalau bahas monad sampai malam yang ada itu. Jadi kuliah nanti. Terus iterator. Jadi biasanya kita sering banget punya list atau punya vector, array, slice, apapun itu hash map. Kita mau looping gitu kan. Setelah loopingnya mau ngelakuin sesuatu. Misalnya kayak ini gue punya input gitu, ini string input. Gue mau trim gitu kan, gue trim dulu, terus gue split. Nah, Rust itu biasanya mereka tuh punya iterator yang bisa kita chain gitu. Kita bisa gabung aja dengan function-function iterator lain gitu. Karena dia iterator tuh kayak interface yang umum gitu. Jadi kayak banyak tipe yang support interface iterator. Misalnya kayak split white space. Split white space ini tipenya split white space. Cuman dia implementasi iterator. Jadi kita bisa pakai map. Map itu berarti dia ngerubah setiap isi string ini jadi uppercase gitu kan. Collect itu kita nggak tahu, ya udah kita mau balikin gitu. Nah itu jadi hasil akhirnya vektor gini. Ini mungkin yang simple ya. Kalau yang mau melakukan banyak halnya bisa gitu. Mau sepanjang mungkin, mau sekompleks mungkin boleh-boleh aja. Ini intinya punya list, kita filter, ambil positif gitu kan. Terus kali 2 tambahin list lagi bisa gitu. Jadi kayak kalau ada list A sama list B mau digabung boleh gitu. Digabung. Oh, mau gue reverse gitu. Oh, mau gue skip ya. Mau bebas aja gitu. Jadi kita tulis aja, kita definisiin kita butuhnya apa aja nih. Di paling akhir udah selesai, yaudah ambil sebagai vektor gitu kan. Vektor tuh ya array atau list lah gitu kan. Hasil akhirnya kayak gini. Jadi kita bisa fokus datanya ini bukan datanya bagaimana, cuman kita bisa fokus datanya mau diapain gitu kan. Jadi kayak pipeline gitu kan. Tengah-tengah ini mau di filter, map, reverse, apapun itu. Skipnya mau yang banyak juga boleh gitu. Dan dia nggak bakal error gitu kan. Karena dari iterator ini, untungnya rasanya udah pinter gitu. Kalau skipnya lebih dari angka ini, yaudah, returnnya kosong aja gitu. Jadi banyak hal yang udah dibikin gampang bagian sini. Dan kalau kita nggak collect, ini semua itu nggak bakal jadi list yang baru terus. Seringkali kan kalau kita looping itu, misalnya kayak looping, sekali looping filter, sekali looping kali 2, sekali looping
reverse gitu kan. Ini itu bakal jalan dalam satu loop doang. Karena yang terakhir ngeloop itu collect gitu loh. Sisanya kita kasih tahu keras aja gitu loh. Pokoknya gue mau ini jadi akhirnya loop gitu. Aduh, ketutupan. Maaf gendut. Type yang powerful. Ketutupan rambut juga. Ini ada salah satu tipe yang gue suka, phantom data. Jadi kan kita biasanya di bahasa tuh punya generic kan. Nah di Rust tuh nggak tahu. Kadang-kadang kita mau nge-force suatu tipe punya generic, tapi gue nggak peduli dia tuh punya tipenya apa enggak gitu. Ini berguna buat apa? Contoh, gue punya person itu, gue kasih role, tapi sebetulnya gue nggak peduli pas dia jalan itu role-nya apa, gue nggak bakal cek. Gue cuma perlu ngasih tahu aja pas compile, pokoknya dia punya role ini gitu. Contoh gue punya role, gue kasih anggap data kosong gitu, phantom data itu. Nah, yang MPL nih ya buat bikin method lah gitu. Gue bikin method new, return person, kasih nama gitu kan. Default role-nya kosong. Tapi gue punya satu function, set admin. Ini kan generic kan. Di Rust generic itu bisa kita kasih tipe spesifik. Gue mau kasih tipe spesifik admin. Dia bakal return-nya person, role tipenya admin. Terus buat apa? Nah, buat apanya itu? Karena gue bisa bikin method khusus sekarang buat person yang tipe generiknya admin. Jadi sekarang do admin stuff kayak, ini di sini return string doang gitu, nggak keren, cuman kayak, ya kalau di codingan aslinya berarti kan dia bakal bisa ngelakuin hal yang khusus admin doang. Kalau yang sebelumnya berarti yang set adminnya berarti kan sini ada checkingnya lah ya, berarti dia ada checking out dan lain-lain dulu kan. Cuman secara tipe itu dipaksa sama Rust. Jadi sekarang kalau gue punya person, tipenya kosong nih, gue bikin new John gitu kan, dia nggak ada role-nya gitu, role tipenya kosong. Pas gue panggil do admin staff, dia error ngambek gitu loh. Dia bilang do admin staff nggak punya, person ini nggak punya do admin staff. Pas gue panggil person set admin, ini sini kan tipenya kosong berubah jadi tipenya admin. Sekarang gue bisa panggil do admin staff. Ini sangat berguna karena kadang-kadang kita mau punya method yang kadang-kadang dijalanin kalau ada kondisi sesuatu hal kan. Nah kadang-kadang kondisinya kita harus cek dulu gitu kan. Ya misalnya kayak role admin nggak, atau kayak ada hal-hal lain misalnya kayak bahwa dia udah diverifikasi kah atau apapun gitu kan. Ini secara tipe dipaksa atau enggak ngambek gitu kan. Jadi kita definisikan method yang cuma bisa di tipe person admin. Secara tipe kita maksa, jadi nggak perlu runtime check. Ini sebenarnya type driven development kalau ada pernah dengar. Jadi bukan, biasa kan banyak kayak TDD ya atau BDD. Ini TDD-nya type ya, bukan tes. Jadi buat apa bikin tes kalau kita punya tipe gitu kan, tipenya udah bagus. Nah ini juga ada hal yang gue suka di Rust itu. Kadang-kadang kan kita punya tipe bawaan, atau misalnya kayak kita download library punya orang, dia punya suatu functionality gitu di type-nya. Gue pengen nge-extend metodenya, gue pengen melakukan sesuatu dari metode itu. Misalnya kayak trait di Rust itu sama kayak interface ya. Ini kalau bingung tinggal ditranslate aja, trait interface maksudnya. Gue punya interface something, functionnya something cool. Terus gue bisa implementasi something ini ke vector. Padahal vector ini bukan tipe punya gue. Vector ini ya punya Rust gitu kan, bawaan standard library-nya. Gue bisa aja kayak dia ngeprint misalnya kayak you did a cool thing atau apa ya. Nggak ada esensinya sebelah ini kan. Cuman ini gue bisa nge-extend tipe bawaan. Jadi kayak bisa melakukan suatu hal yang gue pengen. Misalnya contoh, gue pengen sekarang something cool-nya ngeprint isi array-nya, this is the array gitu. Ini mungkin kayak ini buat debug print gitu. Nah sekarang kalau gue panggil something cool, this is the array, ini keluar ini. Dan yang berguna dengan dari trait itu, kita bisa paksa tipe T-nya atau generic ya. Biasanya kan kita generic, yaudah kita terima apa aja.
Sebenarnya gue ngasih tahu T-nya harus bisa di debug. Jadi dan biasanya magic keren itu banyak di sini karena kita bisa memaksa suatu tipe gitu. Misalnya kayak oh T-nya harus implementasi ini, implementasi itu. Tapi nanti konkret type-nya apa, Ras nggak peduli. Yang penting bisa implementasi suatu hal gitu. Ini ngasih contoh, kalau gue bikin array-nya person, yang tadi person itu, ini kan harus T-nya itu debug kan. Debug itu ya bisa di print debug kayak gini. Misalnya kayak person ini nggak implementasi debug, walaupun sama-sama vektor nih ya, tapi dia ngambek rasanya. Dia bilang, ini person nggak punya something cool, karena something cool tuh harus di function yang debug. Jadi kita bisa melimitasi juga itu function-function trait ini ke hal apa aja yang kita butuhin gitu. Terus juga yang gue suka dari Rust, compilernya walaupun ngambek, tapi dia bantuin. Salah contoh, nih. Person nggak ada name-nya. Dia nggak tahu no name in person. Atau misalnya kayak gue ngelakuin do admin stuff, gue panggil 2 kali. Dia misalnya datanya di Rust ini gue cuma bisa maksa sekali. Dia ngasih tahu tuh, ini lu pakai 2 kali. Mungkin yang bawah lu ganti parameternya gitu. Sama Rust dikasih tahu tuh. Atau misalnya kayak ini ya, match role, admin user, biasanya nggak ada, gua nggak match. Compiler nggak tahu, ini kurang guess gitu loh. Compiler itu diajarin gitu. Dan banyaklah dari compilernya ngasih tahu hint-hint gitu. Dari compiler pun juga ngasih tahu, oh ini kurang debug yang tadi person. Kita tambahin debug bisa. Nah jadi ada yang mau coba Rust? Oke sekian terima kasih. Ya, kesimpulannya programmer Rust itu penyabar ya, karena berantem mulu sama compiler. Setidaknya berantemnya nggak di production ya. Ya, betul. Siapa yang pernah kena error nil di production? Pakai Rust ya makanya. Aduh. Oke. Masuk ke Q&A. Ada yang bertanya tentang Rust? Monggo tangannya dilambaikan. Oke, ada. Terima kasih. Mau nanya nih, Mas Mustafa. Jadi kan ada tadi kenapa suka Rust gitu ya. Nah, ada nggak dalam instance belajarnya Rust yang learning curve-nya itu yang susah bilang. Terus kemudian triknya, apalagi misalnya dari Golang atau dari PHP atau dari Java gitu, biasanya yang paling susah memahami konsep yang mana di Rust. Terima kasih. Jadi ada konsep borrow checker di Rust gitu kan. Jadi kayak suatu variabel itu yang punya cuma satu, yang read bisa banyak, tapi yang ngedit cuma bisa satu juga. Itu kan konsep borrow checker. Itu agak ribet karena konsepnya itu mirip-mirip konsep kalau di sistem programming ada namanya mutex gitu kan, atau RW mutex gitu. Terus sebelah konsepnya kayak gitu. Itu kalau pertama kali ngoding bakal dimarahin terus sama compiler gitu, nggak tahu ini lu ngedit di 2 tempat nggak boleh nih gitu kan. Terus kayak ini perasaan normal gitu, biasa aja gitu kan. Cuman compilernya ngambek sering kali gitu. Dan juga kalau udah main asynchronous Rust gitu, itu juga kadang-kadang ngeliat compile Java itu kita banget gitu kan, error Java gitu. Rust tuh nyaingin kalau lagi async. Kalau lagi asynchronous itu error panjang banget, jadi itu juga capek kalau asynchronous Rust. 2 itu sih yang susahnya. Gimana cara bisanya ngoding terus sih. Nggak tahu Java gimana. Ngodingnya terus itu kayak ngoding sampai nggak error lah gitu. Kalau nyangkut ya udah tanya ChatGPT aja gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, thank you. Saya Fitri. Mau nanya tadi kan lanjut dari yang terkait asinkronus ya. Kalau di Golang itu kan ada channel gitu, mutex gitu, sayang white group. Nah, kalau di Rust sendiri tuh untuk proses asinkronus kayak gitu tuh gimana sih, Mas? Jadi sebenarnya
Rust sama Golang asinkronusnya mirip, cuman secara konsep agak beda. Karena kalau Golang itu kayak ada Go channel tuh green thread kan. Kalau Rust itu asinkronusnya lebih mirip kayak async await di C Sharp gitu. Cuman di Rust sama-sama ada mutex juga, ada thread juga, ada channel juga. Malah channel di Rust itu lebih keren karena dia bisa ada channel multiple receiver, multiple reader gitu. Jadi kayak kita kayak bisa pub-sub aja gitu pakai channelnya. Gimana kalau di Golang tuh kan yang nge-read cuma bisa satu gitu kan. Yang write bisa banyak mungkin. Nah, kalau di Rust ya udah nih bikin pub-sub langsung internal bisa aja gitu. Bisa kayak pakai buffer channel kayak gitu juga ya? Bisa. Oh, thank you. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu? Oke. Kebetulan kan saya lagi pakai Rust nih buat di skripsi kan. Nah, salah satu fungsi Rust yang gue lihat waktu itu adalah tentang memory safety kan. Jadi kayak borrow checker itu mencegah segala kemungkinan adanya error memory leak. Nah, tapi di Rust itu kan ada satu keyword yang unsafe, namanya unsafe. Nah, di salah satu paper gue pernah baca, jadi banyak library third party dan bahkan standard library yang justru menggunakan unsafe, apalagi berhubungan dengan thread. Nah, kira-kira kalau misalkan, kan harusnya kalau unsafe ini kan berarti dia menghiraukan borrow checker kan. Nah, apakah itu akan menginvalidate keunggulan dari apa namanya borrow checker dan compiler hint yang ada sekarang di Rust gitu? Nah, itu gimana? Jadi memang kalau di Rust tuh bisa ada keyword unsafe biasanya kayak kalau kita mau ngelakuin raw memory manipulation gitu kan. Itu bergunanya ada keyword unsafe karena kita bisa ngasih tahu di tempat-tempat sedikit aja ini tolong compiler tutup mata gitu kan. Tapi sisanya tolong jangan tutup mata gitu. Tapi di Rust tuh juga ada satu project namanya kelihatan gak sih? Namanya project Miri. Jadi Miri itu di Rust dia ngelakuin validasi unsafe-nya gitu. Pas di-compile, apakah unsafe ini bakal melakuin namanya undefined behavior gitu kan. Kalau pernah denger DC, kayak DC itu kan kalau kita ngodingnya agak-agak salah dikit, misalnya kayak nggak akses memori yang mestinya nggak diakses, itu kan bakal undefined behavior. Jadi di Rust tuh ada namanya Miri, dia bakal ngecek itu. Jadi kalau programmer yang biasa pakai unsafe, dia bakal pakai nggak kelihatan. Nah ini project resmi dari Rasa gitu. Miri buat ngecek langsung gitu. Ini apakah bagian unsafe-nya actually unsafe apa enggak gitu, karena undefined apa enggak gitu. Bisa dicoba sih ini. Apakah sudah menjawab? Oke, siap. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Tes. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Mau nanya, misalnya saya udah teryakinkan untuk mencoba gitu. Tapi share dikit sih, share dikit dulu pernah itu mencoba membaca mengimplement yang di Rustbook ya, yang itu kalau nggak salah kayak nyoba lalu sibuk lalu lupa aja gitu, lupa total lah. Tapi mau nanya ke Mas Mustafa, kalau misalnya orang udah mau mulai nih, dia mau mulai dari mana, nguliknya kayak gimana sih yang supaya nggak lupa atau jadi beneran jadi suka dan kepake sehari-hari gitu sih udah. Oke, jadi kalau ngelihat di website resmi Rasa sebelumnya mereka udah ada guide. Aduh, gua nggak bisa baca, gelap banget. Bentar. Rust. Ini kalau search Rust kadang-kadang keluar game. Oh enggak, aman. Tuh, Rust on Steam. Aduh, rambut nutupin. Jadi Rust ini kalau di website resminya itu ada learn di atas tuh. Ini langsung dia langsung ngasih bukunya. Ini bisa dicoba bukunya. Ada Rust by example, jadi kayak biasa companion sambil baca bukunya, dia ngomongin apa bingung, lihat example-nya gitu. Sama ada course-nya, Rustling. Rustling ini course yang jadi kita suruh ngoding langsung gitu. Jadi biasa dikasih kode yang half working, yang agak salah, kita suruh benerin gitu kan. Terus nanti dikasih guide-nya.
Ini ikutin dari sini aja, gue juga belajarnya dari sini. Ini 3 jiganya bisa diikutin, coba aja. Oke, udah. Oke, ini ada satu pertanyaan dari panitia. Penasaran juga dia. Cek. Oke, nama saya Opik. Ini kan tadi banyak bahas masalah RAS kan, dan nggak mentingin secara performance dan lain-lain kan. Terus kuliah tadi juga banyak tipe yang kayak misal magic-magicnya gitu kan. Nah, mungkin banyak juga PHP developer di sini kan yang mungkin bertanya, terus kenapa kita harus gunain RAS yang banyak juga magicnya daripada PHP gitu? Sedangkan PHP kan juga banyak magic tuh gitu. Sedangkan tadi kan nggak bahas masalah performance bukan jadi alasan utama buat cinta RAS gitu kan. Jadi gini. Alasan utama buat PHP dev yang banyak magic juga untuk mencintai RAS itu apa? Kalau misalkan yang dijual bukan kecepatannya aja gitu, yang ngebuat kita cinta bukan kecepatannya aja kayak gitu sih. Udah situ aja. Production gak bakal down itu sih. Sebenarnya RAS itu yang bikin gua suka karena seringkali bahasa programan lain itu error itu bukan pas kita compile, tapi error itu pas kita jalanin gitu kan, pas kita tes dan lain-lain. Dan seringkali ketemu error yang bingung, ini errornya di mana sih gitu kan. Misalnya kayak ada error nil atau kadang-kadang errornya ada suatu variabel yang lu ekspektasiin ada isinya tiba-tiba hilang gitu kadang-kadang, atau keubah atau nggak di initialize gitu. Karena banyak error kecil gitu yang menjengkelkan sebenarnya. Yang di RAS itu nggak ada error ya, karena secara compiler dia ngamuk kalau lu error gitu. Jadi yang bikin RAS enak itu menurut gua karena compilernya nge-guide lu gitu. Compilernya ngasih tahu ini salah, ikutin yang ini kurang ini, coba gini gitu. Jadi pas ngoding itu kalau programnya compile, lu bisa yakin ini program gak bakal crash gitu. Ini program gak bakal salah di memori akses atau kayak salah di bagian-bagian kayak gitunya gitu. Jadi lebih ke guarantee compilernya ngasih gitu. Situ sih. Berarti jaminan di production lah ya kayak gitu. Iya, makanya production nggak down gitu. Oke, baik, terima Ada cerita kasih. yang menarik sih. Jadi Cloudflare itu tadi kan tahu Cloudflare kan pernah denger atau mereka kan punya reverse proxy gede-gedean gitu kan. Yang per hari kayak triliun request gitu. Tadinya mereka pakai Nginx. Terus kata Nginx sudah nggak bisa nge-scale gitu. Mereka bikin lah sendiri pakai RAS, nah Pingora gitu. Katanya mereka itu bikin pakai Pingora itu saking bahasanya bagusnya gitu, saking nggak ada bug ya. Setiap kali waktu itu pernah 2 kali bermasalah. Yang sekali masalah itu pas mereka telusuri ternyata hardware error. Yang satu lagi ada masalah ternyata Linux kernelnya error. Tapi di RAS Pingoranya nggak pernah error gitu. Karena mereka kalau udah disusun dengan sangat rapih gitu RAS-nya, secara tipe kita bisa ngasih tahu cuma bisa aplikasi yang valid gitu kan. Tipe-tipenya itu udah kita paksa gitu kan. Itu jadi kita bisa cukup yakin program kita gak bakal crash gitu. Jadi lebih ke arah sananya gitu. Pertanyaan terakhir cukup memancing ya. Oh, satu lagi ya. sorry. Ya, selamat siang Bang Mus. Kenalkan, namaku Haddad. Mau nanya dikit sih terkait, ini berarti kan runtime error itu apa? Compiler error. Dan kalau dari compiler error itu apakah ada trade off ya untuk productivity? Misal kita harus ngoding, berarti semua error itu harus kita define satu-satu, apalagi yang bener-bener spesifik gitu kan, daripada kita harus ya udah kita biarkan di masuk ke runtime errornya gitu. Jadi apakah ada trade off-nya, terus gimana untuk mengatasinya? Iya, jadi RAS itu masih ada runtime error. Misalnya kayak tadi kita punya, hilang. Misalnya kayak tadi kan ada salah satu tipenya kayak result atau option, itu kan kita harus cek kan. Sebenarnya RAS itu kita bisa panggil function namanya .unwrap. Unwrap itu basically kita ngasih tau ke RAS, percaya aja ini ada isinya gitu. Kalau error, dia bakal runtime error gitu. Bakal panik gitu kan, runtime error. Dan gue sering kali pas ngoding juga gitu, kayak lagi ngoding tengah-tengah itu, misalnya dia keluarin option, gue tahu ada isinya kok gitu, .unwrap aja gitu. Jadi kayak gue nggak mau handle dulu gitu. Atau enggak, jadi di sini juga salah satu di error compilernya, sorry.
dia nunjukin satu function yang berguna. Mana ya? Nggak ketemu. Ada namanya to do gitu, dot. Jadi di Rust itu misalnya kayak match itu di tengah-tengah match, gue mau ngasih tau, gue mau handle admin dulu gitu, yang guest sama user mau belakangan aja. Itu di Rust ada function namanya to do, yang compiler bakal meram aja. Gue kayak, oh lu berarti belum kelar ya, udah kita nggak bakal jalanin program itu gitu. Kalau programnya nyampe situ, runtime error gitu. Jadi Rust pun juga kayak memfasilitasi kayak hal-hal yang kayak tadinya kita harus strict, kita bisa kayak ngasih tahu, udah lu diem aja gitu, kayak compilernya gitu kan. Cuman ya, apa namanya, jangan push itu ke production ya. Nanti bisa error gitu kan. Cuman kita bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Oke, kita sudah di penghujung. Ya, boleh tepuk tangan